صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi zidna ilma warzuqni fahma waj'alni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'alahuma rahmatan lil anami ila khairi ma yuram. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin wa fahhim lana bi fahmi syari'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fahmi muallifi hadzal kitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sebelum kita mulai, kita tawasulan dulu. Liridaillahi wal syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'in wal a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'i war rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa jami'il a'immatil muhadditsin wal mufassirin wa sadatina sufiyyah al muhaqqiqin wa ila kulli waliyyin wa waliyah min masyariqil ardi wa magharibiha min yaminiha wa shimaliha syai'un lillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila muallifi hadzal kitab syai'un lillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأمواتنا ومن أحسن إلينا ومن له حق علينا وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى مؤسس هذا المسجد ونخص خصوصا خاصة إلى جميع أهل pengawasan في هذه المسجد المباركة إن شاء الله شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi taslima Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-qurad wa tudawwi bihi al-hawaij وتنل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتنل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج وتنل به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد اللهم صل على سيدنا شفينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأخوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم زدنا علما نافعا
وعملا متقابلا ورزقا طيبا كثيرا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para hadirin rahimakumullah, sesi kali ini melanjutkan bab akhlak. Kalau pertemuan yang kemarin bahas tentang muta'alim, yaitu siswa, murid. Sekarang ganti guru. Adab sebagai guru gimana? Nah, kitab yang saya bawa ini adalah kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim namanya. Bersamaan saya gabung dengan kitab yang kemarin, yaitu Taisirul Khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallimi, utawi pira-pira tata kramane pengajar, wong kang merohake. Jadi ini muallim itu isim fa'il dari allama. Aslinya itu sulasi mujarrad, yaitu alima. Kemudian yungqalu bi ziyadatil tat'if, yaitu ain fi'ilnya di tasydid, dilipat. Allama aslinya kan alima. Alima artinya adalah mengetahui. Kalau allama memberitahu. Nah, jadi aslinya adalah fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan keterangan. Tapi setelah ditambah tasydid, dilipat ain fi'ilnya, didobel, itu pun maknanya jadi berubah, yaitu menjadi membutuhkan objek. Dalam ilmu nahwu dinamakan dengan fi'il muta'addi. Nah, gitu. Yaitu membutuhkan maf'ul. Jadi allama memberitahu, allama Zaidun Amron, misalkan seperti itu. Zaid memberitahu kepada Amr. Nah, faedahnya
ditambah tasdid aja sudah. Ada yang faedahnya itu jadi banyak. Contohnya qatta'a Zaidun hablan. Zaid memotong-motong, aslinya potong aslinya. Jadi qati'a itu aslinya potong. Potong gitu aja. Tapi setelah qatta'a dikasih sama dengan kasaro, pecah jadi pecah-pecah, jadi banyak-banyak. Faedahnya li takfir namanya. Bahasa Arab seperti itu memang. Ya semuanya itu tahu ya belajar. Itu kelas dasar kalau di pesantren. Makanya ya harus berguru lah gitu. Jadi ilmu itu harus bersanad, punya gurunya, tidak asal. Tapi namanya belajar kan nggak ada batasan umur. Terus belajar aja. Semoga kita sampai mati pun diakui sebagai orang yang thalabul ilmi. Fa insyaallah nanti husnul khotimah. Amin. Al muallimu dalilut tilmidzi. Siapa toh muallim itu? Guru itu siapa sebenarnya? Menurut kitab ini, yaitu dalilut tilmidzi, orang yang memberikan petunjuk kepada siswa ilama yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif, yaitu kepada sesuatu yang sifatnya itu sempurna dari beberapa ilmu ataupun pengetahuan pengalaman. Jadi mentor bagi siswa ataupun penyampai ilmu ataupun pengalaman kepada siswa itu adalah guru. Nah, inilah pentingnya guru. Jadi kita tahu tata cara sholat misalkan, itu tentu karena ada guru. Lah gurunya itu dari mana? Ya dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi. Guru sampai akhirnya sampai Nabi Muhammad. Ya itu guru yang bersanad. Bukan kita langsung lantas otodidak membaca Google. Nggak ada cara praktek langsung ditungguin guru. Itu nggak punya sanad. Masalahnya shollu kama ra'aitumu usolli, kan gitu. Sholatlah seperti apa yang kamu lihat ketika saya sholat. Nabi kan gitu. Berarti itu pas praktek. Nah yang melihat siapa? Sahabat. Sahabat nanti diturunkan, dilihat oleh tabi'in. Tabi'in dilihat oleh tabi'in. Terus ulama. Penerus sampai kita. Makanya harus kita itu tahu dari guru. Tidak asal aja. Punya guru harus. Jadi irsyadi ustadzin, termasuk guru itu adalah yang memberi pengetahuan. Jadi ada ilmu, ada pengalaman. Jadi kalau ulum itu adalah ilmu, kalau ma'arif itu pengalaman. Yang susah itu pengalaman. Makanya dalam pengajaran setiap kiai itu kadang beda ke siswanya. Masalahnya setiap kiai dengan kiai yang lain itu beda pengalamannya. Pengalaman ritual misalkan, saya itu kalau sholat itu bisa khusyuk kalau pas ketika gini, diajarkan ke siswanya. Yang kiai lain punya pengalaman lain tentang rohani, yaitu spiritual lagi, diajarkan. Oh jadi beda-beda padahal dasarnya sama. Itu cuma, lah itu yang ma'arifnya itu pengalamannya. Kalau ulumnya sama, ya Quran hadis gitu. Lah untuk mencapai syarat-syarat tersebut itu tentunya ilmu itu ada 6 perkara. Seperti yang disebutkan di ta'lim ta'lim atau di pelajaran anak-anak kelas 1 SD dulu kalau di sana. Kelas kecil. Yang itu dulu ingat saya itu. Ala tanalul ilma illa bisitatin. Sa'umbika amma jamu'iha bil bayani. Ilingo hasil ilmu angin 6 perkara. Bakal tak ceritake kumpule kanthi pertelo. Enggak bakalan berhasil ilmu itu kecuali menetapi
6 perkara. Yang 6 perkara itu tadi bakal saya terangkan di bawah ini di syairnya. Kemudian lanjutnya wahirsin wastibain dukain wahirsin wastibarin wa bulwatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamani rupane limpat lobo sobar ono sangune lan pitutuhe guru lan sing suwe mangsane. Itu ada siirannya. Itu kalau dalam ilmu siiran arut namanya. Itu baharnya bahar towil. Jadi di ajaran bahasa Arab teh juga ada nada-nada. Ada kalau musik ada rock, ada dangdut, ada pop, ada qasidah. Di siiran juga ada bahar namanya. Pencetusnya, penciptanya adalah Imam Khalil. Itu menjadikan fan ilmu baru Imam Khalil itu. Imam Khalil itu pas risau kan, banyak orang itu memfitnah Quran itu termasuk siiran, hadis kadang itu siiran. Nah, dengan adanya ilmu arut ini, fan baru, orang itu bisa tahu bahwa ini hadis, ini Quran, ini siiran. Kalau Quran dan hadis itu adalah kalam nasar namanya. Kalau siiran itu ya ada rumusnya yang sesuai dengan yang dibuat Imam Khalil tersebut. Itu munajat di Ka'bah, di depan Ka'bah. Pas itu gerimis. Ketika gerimis terinspirasi kan dari atap atas. Itu terdengar teng 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 teng. Itu loh. Air netes-netes. Itu terinspirasi jadi ilmu, yaitu ilmu siiran, arut, nada-nada. Jadi termasuk bahar towil. Rumusnya itu faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumdika majmu'iha bil bayani. Jadi pertama dukain, yaitu harus punya kecerdasan. Syarat punya ilmu itu. Makanya ayam ya. Sampai tua ya nggak punya ilmu ayam, karena nggak punya kecerdasan, nggak punya otak. Masuk rumah dia malah masuk krok-krok bawa anaknya. Akhirnya lempar sendal baru mau keluar. Itu nggak punya otak, dukain. Jadi alhamdulillah bagi kita ini dikasih. Kan manusia itu hayawanun natik kalau bahasa ilmu mantek teh. Jadi manusia yang hayawan yang punya otak. Itu manusia yang membedakan dengan hayawan. Maka kita harus syukur, harus kita pergunakan akal ini, harus kita isi dengan belajar, dengan pengalaman, dengan ikut di majelis taklim seperti ini. Itu sama dengan mensyukuri akal kita. Tukain. Wahirsin yang kedua. Hirsin itu harus rakus, serakah, kutu buku. Jadi harus serakah terhadap ilmu, nggak ada puas-puasnya. Itu hirsin. Harus. Tapi kan manusia itu punya kuota masing-masing ya. Jadi daya otak itu, orang itu sama Allah itu dikasih yang paketannya itu yang gede, ada yang kecil, ada yang diisi ilmu baru satu bab aja sudah pusing, ada yang menghafalkan itu 50 bait satu dudukan itu bisa, ada cuma kuat satu itu bait satu, ada yang cuma kuatnya 5. Quran juga gitu para hafid, ada yang setengah halaman, ada yang berapa baris berapa ayat, ada yang langsung 2 halaman. Jadi iya, jadi kayak memorinya itu giga-gigaan gitu. Ada yang EQ-nya jenius. Maka harus disyukuri, jangan dibiarkan. Di antara tolak pikun, yaitu orang yang enggak kena penyakit pikun, itu termasuk di antaranya orang yang sampai tua itu selalu diisi otaknya.
Jadi jangan sampai ngeblank. Nah, kalau ngeblank jadi pikun. Jadi harus diisi dengan pengajian, dengan baca Quran, dengan wirid-wirid. Itu insya Allah lepas dari pikun. Masalahnya kan fresh terus. Nah, yang kedua ya rakus. Wastibarin, harus sabar. Harus sabar. Nah, sabar itu bisa terbentuk kalau tasobur kayak kemarin saya jelaskan. Harus nahan dulu. Belajar sabar, tasobur namanya. Berusaha sabar. Nanti lama-lama jadi sabar. Terbiasa, terlatih. Kayak seperti kita rutinan, kalau sudah terlatih, ya sudah enak, jalan aja, sudah refleks. Kalau belum pernah susah, seperti yang diceritakan Pak Dinin tuh, kan walau biasanya minggu jalan-jalan sampai ke berapa kilo kuat, tapi menginjak ke masjid yang cuma berapa langkah belum tentu kuat. Nah, itu sabar memang, harus sabar. Wastibarin wabul hotin, juga harus ada biaya. Nah, ini biaya ini. Tapi soal biaya sebenarnya itu 1000 cara ada. Yang penting kita itu serius. Saya dulu di pesantren juga cari sendiri. Saya dulu berangkat pesantren itu nekat aja. Kan Bapak pas waktu SMA, aliyah dulu ya. Aliyah formal itu sudah ninggal kelas 2. Begitu menginjak mau tamat, saya ingin banget ke pesantren Lirboyo. Kakak saya masih di sana kebetulan. Sudah jadi pengurus. Saya nekat aja berangkat. Akhirnya betul masuk di induk, maksudnya di pusatnya, nggak ada biaya. Wah, lapar ini. Akhirnya saya nekat, yang penting saya tetap sampai selesai di Lirboyo. Kalau siang saya belajar kerja. Di antaranya yang sekarang saya kerjain ini, jadi pekerjaan saya ini, jadi ma'isyah saya, kasab saya ini dulu waktu saya berjuang menamatkan di Lirboyo, masa itu alhamdulillah manfaat kedua-duanya. Di ilmu bisa disampaikan, kasab bisa saya sampaikan. Makanya ketika saya itu ba'da sholah itu nggak lupa saya itu, guru saya kasab dan guru saya ilmu, saya fatihain terus. Semuanya mendukung masalahnya. Alhamdulillah itu dari 15 anak itu ya, yang tamat itu cuma 3. Semuanya anak-anak yang miskin, yang orang tuanya sudah nggak ada. Alhamdulillah. Yang mewah-mewah malah nggak betah. Jadi pesantren itu kalau bisa itu memang bukan EQ, cuma tekun. Yang penting tekun aja, ngikut aja sampai tamat. Nah, itu. Jadi dapat ridhonya guru gitu loh. Apa buat cerdas-cerdas tapi ternyata sombong, malas, mengandalkan otak, saya sudah bisa, itu kan sombong. Allah nggak ridho seperti itu. Kalau jadi guru nanti nggak sabar. Masa gitu aja nggak bisa, saya dulu gampang, pasti kan gitu. Terhadap muridnya loh. Kalau orang yang harus sabar, ada biayanya. Jadi bukan kendala itu sebenarnya. Cara-cara yang banyak ditempuh. Wa irsyadi ustadzin, lah ini harus ada guru yang kita pelajari ini. Tentunya harus ada guru, petunjuk dari guru. Jadi di pesantren itu kita ini bisa langsung niru akhlaknya guru. Beda dengan di sekolahan. Di sekolahan cuma di kelas pulang sudah. Tapi kalau di pesantren, sholat diajak bersama jamaah, malam dibangun diajak tahajud, siangnya diajak kadang-kadang itu gotong royong, membahu sama teman-temannya. Pokoknya isinya itu tauladan. Watuli zamani yang terusnya, yaitu harus lama. Nah, lama. Apalagi yang otaknya itu agak lelet, memorinya kecil gitu. Di situ panas gitu. Nah, itu lama waktunya. Lama. Makanya ulama-ulama dulu itu ada yang nikahnya itu sampai
umur tua. Saya itu nikah umur 31. Jadi tamat lahir gue umur 28, setelah itu saya nekuni Ma'isyah, buka sendiri, baru nikah. Itu 31. Tapi alhamdulillah ya sama teman-teman itunya yang sudah nikahan dulu, ya enggak terus saya ketinggalan, enggak. Malah banyak yang minder terhadap saya gitu. Yang masalahnya ya beda ilmu lah, yang penting kita itu harus kedua-duanya. So, kalau ilmu sudah kita pegang, insya Allah semuanya kepegang. Cari kerjaan, kerja itu sama Allah kasih kemudahan gitu, lancar aja. Alhamdulillah. Ya doa-doa dari guru, insya Allah. 6 itu tadi. Kemudian guru itu tentunya harus mempunyai syarat-syarat, ada kriterianya, yaitu fayustaratu, mongko den syarataken apa yakuna yen ana sapa mualim iku ming dzabil ausofi setengah saking wong kang duweni sifat al mahmudati kang den puji. Itu syaratnya. Syarat dari guru yaitu harus memiliki beberapa sifat. Ausof jama sifatun. Jadi tidak satu sifat, tapi ausof al-mahmudati yang dipuji. Akhlaknya memang terpuji. Orang mempunyai sifat-sifat terpuji. Masya Allah, itu saya itu kemarin itu prihatin gitu. Melihat anak sekolahnya kan mulai masuk. Itu kan datang-datang ngeber-ngeber motor. Mau servis job. Lah padahal yang ngantri itu banyak orang-orang tua. Situ sampai duduk. Itu belum turun dari motor, masih di jalan sudah teriak-teriak gitu, tanya-tanya gitu. Saya samperin, saya datangin pelan-pelan. Kang, turun dulu. Ayo masuk, milih dulu yang gimana, yang akan dipilih. Jangan teriak-teriak di jalan, malu-maluin. Itu macanya maca santri itu. Lah terus gimana kayak gitu? Kan gurunya itu kalau tahu kan juga malu ya yang ngajar. Padahal kalau guru kan pasti itu kan namanya guru itu kalau bahasa Jawanya itu panjangan dari bisa den gugu lan bisa den tiru, yaitu bisa disuri tauladani gitu. Kalau sunat harus bisa digugu dan ditiru. Lah sama. Berarti sama Jawa bisa digugu lan ditiru. Nah, lah itu. Guru. Sama berarti bisa digugu dan bisa ditiru. Itu guru. Kalau gurunya kencing berdiri ya muridnya kencing berlari. Masya Allah. Jadi syaratnya harus gurunya itu betul-betul mahmudah, mempunyai akhlak yang dipuji. Karena apa? Li anna ruhat tilmidhi dha'ifatun. Karena jiwa siswa itu pasti masih lemah. Kan letoi ya. Bahasa sini apa itu kalau mudah lembek gitu? Letoi. Ya, itu lembek, itu lemah. Masih siswa itu. Lah bin nisbati ila ruhihi. Untuk itu disandarkan ke jiwanya guru. Kalau gurunya orang kuat, gurunya orang yang disiplin, gurunya orang soleh, insya Allah muridnya bersandar ke orang soleh, suri tauladan, ya jadi bagus. Nah, gurunya aja ya Masya Allah. Jadi gini ya, setelah saya amati saya formal pernah, di pesantren pernah, bedanya gini. Kalau formal itu pendidikan kurang, pengajaran memang lebih. Tapi kalau di pesantren pendidikan teh ilmu plus praktek. Kalau full 24 jam. Karena tempatnya kan di satu tempat di komplek. Itu pesantren. Makanya di kala pandemi kayak gini, pesantren tetap jalan. Sementara sekolahan formal buka tutup. Pesantren enjoy, terus lancar. Nggak bisa dibentuk. Memang itu mempunyai privasi mandiri.
Makanya sekarang alhamdulillah ada pandemi seperti ini, pesantren semakin pesat. Di Lirboyo itu 40.000 santri, kayak satu kampung, membeludak. Belum Sidokiri itu, Sidokiri lebih banyak. Belum Langitan, belum Ploso, itu di Jawa Timur aja itu. Alhamdulillah, jadi generasi kita masih insya Allah aman. Kalau semuanya ya nggak mungkin di pesantren kan, ya Allah bikin berbagai macam. Nah, itu tadi disandarkan ke guru. Faidat tasofa al muallimu fi awsafil kamali kana tilmidul muwaffaqu kadzalik. Jadi faidat tasofa mongko ing dalam nalikane persifatan sapa al muallimu guru bersifatan biasofil kamali kelawan pira-pira sifat kang sempurna ya kana mongko ana sapa atilmidhu murid iku al muwaffaqu kang den paringi pitulung rupane cocok kadzalika ing kaya mangkono-mangkono ausofil kamalil muallim. Jadi ketika pengajar atau guru itu bersifat dengan sempurna, maka insya Allah murid juga nyocok atau cocok mengikut seperti akhlak guru. Ya pasti gitu. Kalau gurunya nggak bisa ditiru, ya murid nggak ada yang nurut. Nah, gurunya aja gitu. Lah, kita sebagai orang tua, kita hendaknya juga bisa jadi guru bagi anak. Yang suami bisa jadi gurunya istri dan anak. Yang istri juga bisa mendukung gurunya yaitu suaminya dan bisa membimbing anak. Jadi nanti kita tidak cuma mendapatkan pahala membiayai anak aja, tapi juga plus bisa memberikan sokongan rohani, kejiwaan kepada anak. Tentunya kita harus rajin mengikuti majelis-majelis kayak ini. Lebih lipat. Masalahnya double. Batasan sekian jam di sekolah. Jadi full orang tua kalau jadi guru. Jadi dapat nilai guru juga nilai orang tua. Masya Allah. Kalau orang tua bisa jadi guru anak. Sekolah sekian jam. Tapi di rumah loss. Makanya orang tua juga harus pinter. Harus bisa dicontoh kepada anak. Banyak orang tua itu nggak berani ngomongin anak padahal jelas-jelas salah karena bapaknya sendiri itu merasa belum benar, ataupun dia masih ya seperti anaknya tadi sering melanggar. Makanya dia takut kalau nanti dibalik. Bapak aja juga gitu. Masalahnya akhlaknya juga belum benar. Makanya mulai sekarang kita harus dibenahi masing-masing. Faizan la buddha. Kalau memang sudah seperti itu, ayyakuna taqiyan mutawadhi'an. Ya guru mau nggak mau harus taqiyan, harus takut kepada Allah. Mutawadhi'an, tawadhu, rendah diri. Maksudnya meskipun bisa tapi nggak nampakkan kebiasaannya gitu. Nggak menonjol-nonjolkannya, biasa-biasa aja. Kalau ditanya baru menjawab, nggak terus melihatkan ilmu-ilmunya, nggak pamer, nggak. Tapi tawadhu, taqiyan, harus takut sama Allah. Masalah takut ya, kita sebagai manusia itu sebenarnya mempunyai naruni yang fitrah suci. Kita itu kalau takutnya itu positif, pasti kita semakin ingin mendekat. Tapi kalau ketakutan kita ini negatif, pasti ingin menjauh. Contoh, kita takut terhadap hantu, ingin mendekat atau menjauh? Krasak, gitu aja kelihatan putih-putih langsung lari. Nah, tapi kita takut sama Allah, takut sama orang tua. Kalau orang tua itu kita cintai, malah kita munduk-munduk. Ampun Bapak, ampun. Nah, itu berarti ada kepositifan. Berarti itu sudah benar. Tapi masalah hati kita itu bisa nyaring gitu. Nah, takut kepada Allah juga pasti ingin mendekatkan ya, nggak semakin menjauh kita takut.
semakin rajin ibadah. Nah, itu sudah sesuai dengan yang disyariatkan. Itu syarat-syarat dari guru. Sekarang kita tengok dari karangannya Mbah Hasyim, yaitu Adabul Alim wal Muta'alim. Itu tadi dari Taisirul Kholaq versi Nusantara ini ya. Wa fi adabil alim fi haqqi nafsihi wa fi 20 adaban. Ini lebih lengkap sebenarnya. Cuma waktunya nanti mungkin enggak cukup. Yaitu adab alim, guru. Jadi mu'alim kalau istilahnya di Taisirul Kholaq, tapi kalau Mbah Hasyim mengistilahkan alim. Itu maksudnya guru di sini. Yaitu di hak pribadinya itu ada 20 adab. Ini diantaranya aja ya. Al awalu tawi kang gawidan iku ayu dima yen to langgengake sapa alim langgengaken muraqabat Allah taala nginjen-nginjene ing Allah fi sirri wal alaniyah, fi sirri yang dalam tingkah samar wal alaniyati lan ngedeng. Jadi guru itu hendaknya kita itu selalu merasa dipantau oleh Allah. Merasa kita itu kayak ada satelit gitu ya, yang selalu memantau kita. Allah langsung selalu memantau kita. Itu dalam sirri walaniyah, bukan terus kalau ada orang banyak kita itu wah langsung Allah macam sok khusuk misalkan. Tapi pas sendirian cengengesan seenaknya misalkan. Enggak, tapi ini baik sendiri maupun banyak orang tetap kita itu harus muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Wasani ayulazima khaufahu ta'ala fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Yang kedua, kita harus menetapi selalu khawatir gerak-gerik kita, diam kita, ucapan kita, pekerjaan kita harus khawatir, jangan-jangan ini suatu amanah, jangan-jangan ini enggak sesuai dengan syariat, jangan-jangan ini melanggar hukum-hukum Allah. Kita harus selalu hati-hati seperti itu. Khauf. Fa innahu aminun ala ma ustudi'a fihi minal ulumi wal hikmati wal khasyati. Wa tarku dzalika min khiyanah. Karena apa? Karena semuanya itu ya berupa ilmu, ucapan kita, kerjaan kita, semuanya itu adalah amanah dari Allah. Semuanya titipan. Kerjaan kita waktu-waktu bisa dilepas dengan gampang, tahu-taunya di PHK misalnya. Enggak tahu kita. Ini rezeki kita tahu-taunya dicabut. Enggak tahu. Tahu-taunya ada gempa yang besar, akhirnya rumah roboh. Seketika sekejap hilang. Jadi enggak ada yang dibanggakan. Nah, itu harus kita itu khauf sama Allah. Semuanya adalah amanah. Ilmu harus kita amalkan. Hikmah itu saripati dari ilmu. Itu selalu merasa kita itu takut kepada Allah. Khawatir. Allah itu mudah aja. Enggak ada yang enggak mungkin. Semuanya itu amanah. Kalau kita tidak menetapi itu semua, berarti kita itu termasuk khiyanah. Wa tarku dzalika minal khiyanah. Berarti kita itu khiyanah. Allah telah berfirman, wa qad qala Allah Ta'ala, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. La takhunu aja cidroni sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. War rasul lan ing rasul wa takhunu lan aja nyidroni sapa sira kabeh amanatikum ing pira-pira amanah sira wa antum halih utawi sira ku ta'lamuna pira-pira wong kang weruh kabeh. Gini maksudnya, jangan sekali-kali kamu itu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan sekali-kali kamu berkhianat kepada amanah yang telah dilimpahkan Allah kepada kamu semua. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu itu mengetahui. Ini loh tanggung jawab.
Sebenarnya kita itu tahu bahwa ini yang kita lakukan salah, kadang kan gitu. Cuma enggak bisa menahan nafsu kita itu terhadap iming-iming apa misalkan gitu. Akhirnya kita lakukan. Itu ancaman Allah itu. Kita tahu, Allah juga tahu itu. Jadi pemegang ilmu itu memang harus orang-orang sikoh. Kalau enggak orang yang sikoh itu bakal rusak. Seperti yang saya contohkan yang dulu. Jadi itu ilmuwan itu sebenarnya tahu apa yang dilakukan, pasti tahu resikonya. Internasional kayak virus corona ini kan kegagalan dari laboratorium di Wuhan ya. Itu ilmuwan itu. Yang enggak sikoh, yang enggak bisa dipercaya. Masalah dia enggak percaya sama Allah. Enggak banyak Tuhan kan. Ateis, enggak punya Tuhan. Dia sebenarnya tahu ini, virus ini bahaya. Sekali bocor nanti pasti malah dibocorin supaya nanti bikin penolaknya, dijual, laris. Wah, itu namanya ilmuwan yang enggak sikoh, ilmuwan yang enggak bisa dipercaya. Jadi sikoh itu perpaduan antara adil dengan dhabit. Dhabit itu orang yang faham ilmu, orang yang tahu dan faham ilmunya. Kalau adil itu orang yang ilmunya sudah benar. Perpaduan dari itu namanya thiqah. Harus kredibel lah kalau bahasanya anak kuliah. Kredibel. Itu ilmuwan. Itu yang contoh dari para ilmuwan, orang yang memegang ilmu enggak bisa dipercaya. Kalau yang nasional ya kayak Luhur Lapindo itu, ilmuwan yang ngebor itu minyak, sebenarnya tahu dia itu resikonya seperti itu. Pura-pura enggak tahu, akhirnya dibuat bencana nasional, minta diurusin sama pusat, gitu. Berapa ribu, nah iya itu yang kena efeknya. Terus harus khusyuk. Wasatisu al-ayyulazima al-khusyu'a lillahi ta'ala. Kita harus khusyuk, konsentrasi. Harus bisa khusyuk. Jadi tidak selengean. Khusyuk. Itu jadi memang jadi guru itu susah ya. Jadi bagi orang yang belum levelnya guru sebenarnya itu beban masih. Beban. Jadi makom, orang itu punya makom sebenarnya, makomnya sudah layak jadi guru apa belum. Kalau belum ya nggak usah lah ambisi gitu. Tapi kalau memang itu diperlukan ya sok boleh. Masalahnya setiap lingkungan itu ada perbedaan ya. Misalkan lingkungan ini memang membutuhkan di bidang ini, butuhkan ada orang yang profesinya memang penggerak, pinter menggerak, orang itu nurut, ya itu kelebihannya, harus dimanfaatkan. Ada orang-orang yang bisa tapi nggak bisa ngomong, alim tapi ngomong itu nggak bisa nyampaikan, akhirnya nyuruh orang yang bisa ngomong meskipun nggak ngalim, akhirnya ngerekam dari orang yang ngalim tersebut. Ada. Saya itu dulu waktu sekolah itu punya anak yang cerdas, teman saya. Tapi ngomongnya susah. Setiap musyawarah itu waktu masail pasti di samping saya. Saya yang bagian ngomong. Dia yang padahal ilmu dia. Tapi lama-lama berhubung dapat ilmu dari dia, akhirnya saya kan plus langsung ngomong gitu. Alhamdulillah. Manfaatnya berteman dengan orang yang soleh, khusyuk. Ulama-ulama dulu ya, salafus soleh itu khusyuk, banyak cerita. Termasuk Imam Malik bin Anas aslinya. Nanti namanya Malik bin Anas. Lah, itu yang jadi mazhab Maliki itu lah. Nah, gurunya Imam Syafi'i itu khusyuk banget. Pernah itu disuruh sowan sama Khalifah Harun ar-Rasyid, dipanggil lah. Nah, surat-suratan juga pernah. Itu dipanggil, Harun ar-Rasyid datang. Setelah itu si raja ngomong, ya Aba Abdullah, bapaknya
Abdullah, Mbok Yao kalau bahasa Jawa. Yang sering-sering kamu itu datang ke sini supaya anak-anak saya itu bisa mendengarkan hadis yang termaktum di dalam kitab Muwatta karangannya. Maksudnya yang sering ke sini untuk ngajar anak-anakku. Tapi Imam Malik gimana jawabannya? Berhubung beliau adalah orang khusyuk, ya tanggung jawab terhadap hidupnya. Dijawab, hei raja, kamu telah keluar dari ilmumu. Kalau memang kamu dapat ilmu, seharusnya harus ada bekasnya ilmu tersebut. Harus ngefek kalau orang sini itu. Harus ada di perbuatan lah, jangan cuma di otak aja, tapi dilakukan. Kalau memang anak-anakmu ingin belajar, seharusnya harus ke majelis saya di masjid Nabawi ya dulu di sana, Masjid Nabawi. Tapi Harun al-Rasyid raja yang betul-betul bagus, jadi anaknya ganti dibilangin, anak-anak silahkan belajar sama rakyat sana di masjid. Jadi enggak terus dihukum apa-apa, enggak zalim gitu. Jadi rajanya juga bagus. Jadi intinya gini loh ya. Sebenarnya praktek yang seperti kita ini privatan. Jadi banyak ya guru-guru datang ke rumah siswa privatan ngajar-ngajar, itu kalau menurut akhlak kurang bagus. Yang betul itu ilmu itu didatangin, bukan ilmunya mendatangin. Jadi sumur itu embernya yang ngambil air, bukannya sumurnya. Gitu. Jadi gitulah aturannya memang ilmu itu sudah dipraktekkan oleh Imam Maliki. Beliau itu khusyuk. Jadi raja aja itu di apa ya? Wal ilmu yu'ta wala ya'ti. Jadi ilmu itu didatangin, bukan yang datang. Jadi kayak privatan itu kurang betul sebenarnya. Yang bagus itu memang kita hadir. Kayak kita ini belajar di sini. Bukan saya tuh suruh rumah ke rumah-rumah, itu enggak. Tapi yang betul ya bapak-bapak datang di sini. Nah, gitu. Itu sopan namanya. Itu sudah dipraktekkan oleh ulama usolaf, salafus soleh kalau istilahnya. Ulama-ulama dulu. Itu banyak cerita itu di sana. Ya mungkin karena waktu ya sudah cukup. Sudah berapa? Nah, sudahlah, sedang kita cukupi sekian aja. Semoga ada yang bisa masuk dalam hati kita, paling enggak. Kalau dalam otak aja mungkin kurang ya, kalau di dalam sanubari kita bisa kita buat amalan lah. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar. Allahumma salli ala nuril
وسر الأسرار